Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita patut mengucap syukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini kita merayakan kembali peristiwa Paskah, di mana Yesus telah bangkit dari antara orang mati, memberikan kemenangan bagi kita sekalian. Mari bersama-sama pada hari ini kita masuk di dalam saat teduh. Kita akan menyembah Allah yang hidup. Kita mempermuliakan namanya. Saat teduh mulai. Amin. Kita naikkan pujian bagi Allah kita. Kita mau katakan kepada Dia, Allah yang mulia. Kita mau menyembah Dia, Raja yang mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Katakan mulia, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senang umatnya. dipuji, ditinggikan, Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus saja. Oh, mulia, sembah Raja mulia, Dia telah dibangkitkan jadi Raja. dipuji, ditinggikan nama Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus saja. Oh, mulia, sembah Raja mulia, Dia telah dibangkitkan jadi Raja. Dia telah dibangkitkan jadi Raja. Kita berdoa. Ibadah perayaan kebangkitan Yesus Kristus yang memberikan kemenangan bagi setiap umat ketebusannya hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada usainya, jadi di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita yang ada di rumah kita masing-masing, mari kita menaikkan pujian dan nyanyian kemenangan iman nomor 266. Tuhan adalah pelindung kita. Di badai tufan dunia sekalipun, Tuhan tetap perlindungan kita. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita.
di dunia penuh saya Yesus Tuhanku di dunia pelindung yang tetap teguh. Bersiang malam terang benderang, Tuhanlah pelindung kita. Bersiang malam terang benderang, Tuhan telah pelindungmu. Niscaya takut lenyap, Tuhan telah pelindungmu. Ya Yesus Tuhanku di dunia penuh saya Yesus Tuhanku di dunia pelindung yang tetap teguh. Mari kita membuka firman Tuhan sebagai nats pembimbing untuk kita pada kesempatan hari ini dari Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terpujilah nama Tuhan. Demikian sabda pengantar untuk kita sekaliannya pada saat ini. Kembali kita menaikkan pujian bagi Allah kita, sebab Dia hidup. Kita rayakan hari ini atas kemenangan yang Dia berikan. Kita orang-orang percaya hidup. Allah menyediakan hari esok bagi kita. Kita naikkan pujian ini. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, Dia hidup. Sebab Dia hidup, ku tak rendah, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan bangkit menentukan nama Yesus. Kalau bangkit menentukan nama Yesus, memberikan kemenangan bagi kita. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita berdoa ini sebentar, karena tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit menentukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita berbuat ini sebentar, karena tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar Tuhan, nama Yesus telah berdaya teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya.
bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, mari kita mengikrarkan pengakuan iman Kristiani. Sama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh vokal grup Karisma. Saya silakan. Sahabat yang ceria, kubur Tuhanku sudah kosong, tiada seorang pun tahu Tuhanku telah bangkit sudah. Di sahabat yang ceria, kubur Tuhanku sudah kosong, tiada seorang pun tahu Tuhanku telah bangkit sudah. Banyak dosa-dosa yang ditanggung oleh Tuhanku, darahnya menebus kita. Yesus hidup pulang sudah pada Bapanya, genaplah firman-Nya Allah. Percaya, percaya, percaya sabdanya, oh untuk kita. Pergilah, wartakan ke seluruh dunia, genaplah firman-Nya Allah. Sahabat yang ceria, kubur Tuhanku sudah kosong, tiada seorang pun tahu Tuhanku telah bangkit sudah. Banyak dosa-dosa yang ditanggung oleh Tuhanku, darahnya menebus kita. Yesus hidup pulang sudah pada Bapanya, genaplah firman-Nya Allah. Percaya, percaya, percaya sabdanya, oh untuk kita. Pergilah, wartakan ke seluruh dunia, genaplah firman-Nya Allah.
genaplah firman-Nya Allah. Percaya, percaya, percaya sabdanya, oh untuk kita. Pergilah, wartakan ke seluruh dunia, genaplah firman-Nya Allah. Percaya, percaya, percaya sabdanya, oh untuk kita. Pergilah, wartakan ke seluruh dunia, genaplah firman-Nya Allah. Genaplah firman-Nya Allah. Genaplah firman-Nya Allah. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelumnya, mari kita mengangkat pujian dan nyanyian kemenangan iman nomor 28 ayat 1 dan ayat yang kedua, berpanji kitab suci. Hendaklah kitab yang suci diberikan bagi dunia, naik tinggilah seperti panji, siarkan berkat yang indah. Kita Allah yang beriman, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat diangkatkan pada Allah. Dimanapun ia diri, sinarnya akan terangi, awannya telah diusirkan, dan dosa pun dibasmikan. Kita Allah yang beriman, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihantarkan pada Allah. Kita Allah yang beriman, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihantarkan pada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap diberkati, kami siap disegarkan dengan kebangkitan Kristus yang kami rayakan hari ini. Kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami sekalian, sehingga setiap kami umat ketebusan, sekalipun kami berada di dalam rumah kami masing-masing, tatkala kami ada dalam hadirat Tuhan untuk beribadah, mendengarkan kebenaran, kami akan diteguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan diri ke dalam pimpinan kasih-Mu, sehingga setiap hal yang disampaikan boleh bermuara bagi kemuliaan nama Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada hari kemenangan ini kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 17 hingga 18.
Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Demikian firman Tuhan bagi kita, dan kita akan renungkan firman Tuhan ini dalam sebuah tema, Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ungkapan ini hanya bisa diungkapkan oleh seorang pribadi yang luar biasa, tokoh yang luar biasa, yang menjalani kehidupannya di dalam sebuah kesempurnaan. Dan tentunya gambaran ini di dalam tokoh atau pribadi Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Mama yang terkasih, siapa Yesus bagi dunia, terutama bagi orang percaya? Untuk saat itu kita akan belajar beberapa hal dari kebenaran firman Tuhan yang telah saya bacakan buat kita sekalian. Untuk itu Bapak Mama yang terkasih, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita. Yang pertama, Yesus Kristus adalah penentu dari segalanya. Berbicara tentang penentu, penentu adalah seorang pribadi, di mana dia menentukan sesuatu. Dia dapat mengatakan bahwa apa yang akan terjadi bagi masa depan. Bahkan bisa dikatakan penentu adalah guru. Bapak Mama, sesungguhnya kata alfa memberikan gambaran tentang awal atau kejadian daripada sebuah proses yang terjadi dalam siklus kehidupan manusia. Dan tentunya manusia hidup di dalam dunia. Ketika awal terjadi kehidupan di dalam dunia ini, Yesus dikatakan dia adalah Alfa, yang pertama atau yang mula-mula hadir di dalam dunia ini. Kehidupan kita sebagai orang yang percaya harusnya memiliki dasar bahwa apa yang menjadi penentu atau siapa yang menjadi penentu sesungguhnya dalam diri kita. Karena kalau kita melihat kenyataan kehidupan, banyak kali diri kita yang menjadi penentu, yang kita katakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu berasal dari diri saya. Itu yang sering diungkapkan. Namun lebih daripada itu, kita diajak bersama di dalam kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam ayat yang ke-17. Apa yang dikatakan oleh Yohanes di situ ya? Dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Tatkala Yohanes melihat Yesus Kristus, dia tersungkur. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin kita berkata kita tidak melihat Yesus secara langsung. Kita tidak melihat bagaimana pribadi Yesus secara langsung yang dinyatakan ada di depan kita. Tetapi sesungguhnya Allah telah mempercayakan bahwa setiap kita tatkala datang menyembah dia di dalam kediamannya, Yesus Kristus adalah penentu yang sesungguhnya bagi kehidupan kita. Bapak Mama yang terkasih di dalam
Yesus Kristus. Untuk itu, kita sebagai orang percaya harus menjadikan Yesus Kristus sebagai penentu. Kita tidak menyatakan diri kita penentu, tetapi Yesus Kristus adalah penentu bagi hidup saya dan Bapak Mama. Secara pribadi, kita harus menyerahkan keberadaan kita kepada Yesus Kristus, dan itu secara total, tidak separuh-separuh. Ya. Kita mau katakan Yesus penentu untuk segala sesuatu yang baik saja, tetapi tatkala sesuatu yang tidak baik muncul ke dalam kehidupan kita, itu bukan Yesus penentu. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah baik-baik. Penentu dari segala sesuatu dalam kehidupan kita tidak bisa diganggu atau ditukar oleh siapapun selain Yesus Kristus. Untuk itu, bertanyalah ke dalam hati nurani kita dan jawablah, siapa penentu dalam hidup kita. Hal yang kedua, Yesus Kristus adalah penjamin hidup. Bapak Mama yang terkasih, berbicara tentang penjamin, Dia adalah memberikan tanggungan, Dia menanggung segala sesuatu. Dan khususnya saat ini, penjamin hidup adalah yang menanggung, memberikan keselamatan, ketulenan asli, tidak ada yang palsu. Bahkan kebenaran diberikan bagi kita. Bapak Mama yang terkasih, hal ini sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia, sehingga dapat memberikan ketenangan, kedamaian, serta kenyamanan. Banyak penjamin yang ada di sekeliling kita di dalam ukuran dunia ini. Apa saja tatkala kita melakukan hal-hal di dalam kehidupan ini, dibutuhkan ada jaminan. Untuk apa? Ada sebuah kepastian, dia tidak akan bergeser daripada janji mula-mula. Tidak ada manusia yang berani mau menjamin manusia lainnya untuk keselamatan. Segala sesuatu yang ingin kita miliki dalam kehidupan ini, kita membutuhkan jaminan. Apakah itu barang, surat berharga, dan lain sebagainya. Bapak Mama yang terkasih, setiap orang mau ada jaminan untuk sesuatu ke depan. Hari ini, dengan kebangkitan Yesus Kristus, Dia telah memberikan jaminan bagi kehidupan kita. Dia memberikan ketenangan, kedamaian, serta kenyamanan luar biasa. Kita berbahagia sebagai pengikut Yesus Kristus. Kalau kita melihat kondisi kita saat ini, Bapak Mama yang terkasih, tidak ada orang yang nyaman. Dia tidak akan tenang. Ya. Karena apa? COVID-19. Dia harus berjaga-jaga. Jangankan mau keluar rumah, mau bersalam saja dengan anggota keluarga masih ragu-ragu. Ya. Dia tidak tenang, tidak ada kedamaian. Kalau di negara-negara maju saat ini, kita melihat berita begitu banyak. Ya. Di dalam rumah tangga terjadi benturan. Suami istri, orang tua dan anak-anak. Karena apa? Mereka tidak boleh bersentuhan satu dengan yang lain, tidak bisa berkomunikasi
menggunakan masker, kita mulai menggunakan apa yang diperintahkan bagi kita untuk dilakukan oleh protokol dan lain sebagainya. Apakah itu menjamin kita untuk tetap selamat atau tidak? Bapak Mama bisa jawab dalam hati. Di dalam Yesus Kristus yang memberikan kemenangan bagi kita, yang kita rayakan hari ini, Dia memberikan jaminan hidup yang kekal bagi kita. Sehingga dikatakan Dia adalah penjamin hidup. Penjamin hidup. Luar biasa. Bapak Mama yang terkasih, jaminan yang Dia berikan bersifat kekal, abadi, tidak sementara. Di dalam ayat yang ke-17 bagian akhir dikatakan dalam firman Tuhan ini, jangan takut. Jangan takut ini memberikan penguatan bagi saya dan Bapak Mama saudara sekalian yang sedang beribadah saat ini di rumah kita masing-masing. Kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Jangan takut. Karena apa? Yesus Kristus yang bangkit, yang kita rayakan hari ini adalah kebangkitannya, memberikan jaminan bagi saya dan Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Tidak yang sementara. Untuk itu Bapak Mama yang terkasih, dengan demikian kita patut bersyukur memiliki Yesus Kristus. Pastikan bahwa setiap kita sudah menjadikan Yesus Kristus sebagai penjamin hidup kita secara pribadi lepas pribadi. Ingat Bapak Mama yang terkasih, pastikan tidak boleh ada keraguan bahwa hanya Yesus Kristus yang adalah penjamin hidup kita. Karena dengan demikian kita akan menikmati damai. Kita akan menikmati ketenangan. Siapa yang tidak merindukan kesejukan, kedamaian dalam diri kita? Setiap kita pasti rindu kedamaian itu, ketenangan, bahkan ketenangan yang menyentuh jiwa kita. Bapak Mama yang terkasih, ingatlah Yesus Kristus penjamin hidup kita. Hal yang ketiga, Yesus Kristus adalah penguasa. Penguasa berarti pribadi yang menguasai atau orang yang berkuasa. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menguasai segala sesuatu di dalam dunia ini. Dan itu tidak diragukan lagi. Yesus mengungkapkan hal ini di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, dan yang hidup, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci maut dan kerajaan maut dipegang oleh Yesus Kristus. Hanya orang yang memiliki kuasa luar biasa yang bisa memiliki hal ini. Untuk itu, mengapa kita takut kepada hal-hal yang menjauhkan kita daripada penguasa kita? Bapak Mama yang terkasih, kekuatan kasih Allah dinyatakan dengan jelas bagi kita, seluruh umat manusia, bahwa kuasa tertinggi hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Dan itu pun bersifat kekal, bukan sementara. Penguasa yang ada di dalam dunia ini bersifat sementara. Ada masanya mereka akan berakhir. Tetapi penguasa yang sesungguhnya yang tidak akan pernah berakhir, yang Alfa dan Omega, dan hidup itu adalah Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Mama yang terkasih, apa yang ada di dalam hati nurani kita? Bagaimana kita menyikapi keberadaan saat ini?
kondisi saat ini. Dan lebih daripada itu, sepatutnya atau harusnya saya dan Bapak Mama hanya menyembah Dia dan selalu mau mengikuti apa yang Dia perintahkan bagi kita sebagai penguasa dalam hidup ini. Kita tidak meragukan apa yang Kristus nyatakan sebagai penguasa dalam kehidupan kita. Kita tetap setia kepada Dia. Tidak ada sesuatu apapun akan menimpa saya dan Bapak Mama tanpa seizin Tuhan, Sang Penguasa sejati. Jadi Bapak Mama, tatkala kita dipercayakan ada dalam kondisi ini, tidak terlepas daripada pengontrolan dari penguasa yang sejati. Allah mau melihat sejauh mana kita mengakui penguasa kita adalah Yesus Kristus yang memberikan kekuatan. Dan kalaupun Tuhan izinkan umatnya ada yang terkena virus COVID-19 ini, kalau Tuhan izinkan, kita tetap mengangkat hati dan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah penguasa dalam hidup kita. Seperti pengalaman Ayub, segala sesuatu yang Tuhan percayakan adalah untuk kemuliaan nama Allah. Dan kalau Allah izinkan penderitaan sekalipun dalam hidupnya adalah untuk kemuliaan nama Allah. Untuk itu, pada hari ini, tatkala kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus, Dia adalah penguasa sejati. Kita tidak perlu takut, namun kita harus tetap setia turut perintah Sang Penguasa hidup kita untuk ada di dalam hadirat Allah, beribadah. Di rumah kita masing-masing harus kokoh di dalam ibadah. Suami istri, anak-anak, bahkan seluruh anggota keluarga lain yang ada dalam rumah kita. Kita harus tetap ada dalam ibadah. Allah di dalam Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini kebangkitannya, memberikan kemenangan bagi kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia menentukan kehidupan kita dari segalanya. Dia adalah penjamin hidup kita. Dia adalah penguasa dalam kehidupan kita. Untuk itu, Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan kebangkitan Kristus, marilah kita merefleksi diri kita, pribadi lepas pribadi, dengan memaknai ungkapan, Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Penyerahan diri kepadanya secara utuh dan total, serta mengakui bahwa hanya Yesus yang menjadi penentu, penjamin, serta penguasa dalam hidup kita, pastikan telah menjadi milik kita sekalian. Karena sesungguhnya kita akan nyaman di dalam keberadaan kita, penyerahan diri kita secara utuh hanya di dalam Yesus Kristus. Kiranya kita sekalian diberkati untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan, apapun keberadaan kita saat ini. Bapak Mama yang terkasih, ibadah di rumah sekalipun, kita tidak meninggalkan ibadah kita kepada Allah. Ajaklah setiap anggota keluarga kita untuk tetap setia dan tetap ingat Yesus penentu, penjamin, dan penguasa dalam hidup kita. Segala kondisi yang Tuhan izinkan bagi kita saat ini itu bersifat sementara, yang abadi, yang kekal, yang akan kita pegang selalu di dalam Yesus Kristus yang memberikan kemenangan sejati, mengalahkan maut, dan kita pun ikut menikmati kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran. Engkaulah yang Alfa, Engkaulah yang Omega, Engkaulah yang hidup. Kami hanya memiliki iman kepada Engkau. Hamba berhenti berbicara. Roh Kudus terus berkarya di dalam setiap kami. Umat-Mu yang ada di rumah masing-masing tetap mengangkat hati kepada Tuhan, menikmati damai. Engkaulah yang menjamin kehidupan kami, karena sejak semula Engkau telah menentukan yang terbaik bagi kami, dan Engkau pula yang menjadi penguasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus, kebenaran yang sejati, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari ini kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa untuk kita hari ini. Dan kesempatan ini kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 298, Yesus hidup. Selamatkan hidup melayaninya, melagi punya sangkal tetap ku percaya, besar kemurahannya padaku sentiasa, dan bila aku perlu dia dekatkan. Yesus hidup, hidup selamanya, dia berjalan sertaku ku dengar suaranya. Yesus hidup menjadi selamatku, ku tahu benar Yesus hidup, hatiku rumahnya. Di dalam dunia ini ku rasa kasih. Di dalam dunia ini ku rasa kasih-Nya yang selalu menghibur hati dalam susah. Dia memimpinku menghadapi bahaya, sedangkan lupa bahagia dalam surga. Yesus hidup, hidup selamanya, dia berjalan sertaku ku dengar suaranya. Yesus hidup berjalan selamaku, ku tahu benar Yesus hidup, hatiku rumahnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan memberikan korban persembahan khusus kita. Kita menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 213, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kegemaran kebangkitan. Waktu fajar pun merenggang dan di timur terbitkan, maka bumi pun bergempa, unggas saling terterbang. Tubuhnya Yesus rahmat tak berkulit batunya, anak Allah pun bangkitlah dengan kebenaran. Soraklah, haleluya, sidangmu soraklah, mau sudah ditelan, bergetarkanlah iman. Amin.
Yesus telah bangkitkan. Dan sekarang berputar sekuat namanya. Laskar-laskar telah memutar semuanya lahirlah. Isi surga pun bergelar mawatnya di dunia. Dunia nanti akan cermat lihat kuasa Tuhanmu. Iblis rasa atas senang dan neraka bergerak surga. Haleluya. Sirammu hai sorakan, maut sudah ditolak, berdekatkanlah iman. Amin. Yesus telah bangkitkan. Sorakan haleluya. Sirammu hai sorakan, maut sudah ditolak, berdekatkanlah iman. Amin. Yesus telah bangkitkan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan satukan hati, kita masuk di dalam doa syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan. Silakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk peluang anugerah hari ini. Kami masih merayakan hari kebangkitan Kristus dengan napas kehidupan yang kami miliki. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini di dalam ibadah perayaan ini boleh menjadi sebuah korban yang berbohong kehadiran Tuhan, dan sesungguhnya kami menikmati kedamaian di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan boleh izinkan kami memberikan korban persembahan hari ini, bahkan persembahan khusus yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan yang telah terulur memberikan persembahan ini, bahkan setiap wujud persembahan yang diberikan hari ini bagi kemuliaan nama Allah. Kiranya diberkati oleh Tuhan dan dipakai untuk perluasan pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami bersyukur buat setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan boleh percayakan mendapatkan pekerjaan, bahkan Tuhan boleh percayakan pemulihan bagi kondisi kesehatan mereka beberapa waktu yang lalu dalam kelemahan tubuh. Hari ini mereka boleh dipulihkan dan boleh bersama-sama dengan keluarga untuk ibadah menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati proses pemulihan yang sempurna daripada Kristus tetap menjadi milik bagian umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, tetap menyerahkan untuk setiap umat Tuhan yang mencari lapangan pekerjaan. Kiranya Tuhan tetap memberkati dengan talenta yang dimiliki, boleh menciptakan lapangan pekerjaan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur buat setiap umat Tuhan yang Tuhan boleh pertambahkan usia mereka dalam pekan ini, bahkan hari ini. Tuhan boleh memberkati dengan pertambahan usia yang diberikan. Setiap umat-Mu semakin setia kepada Tuhan Yesus dan tetap memegang teguh iman percaya tatkala Tuhan izinkan hidup untuk membagi kehidupan ini, menyampaikan kesaksian bahwa Kristus yang ada dalam kehidupan ini adalah yang terutama, dan semakin banyak orang datang menyembah Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapa. Berkati apa yang menjadi kerinduan mereka di dalam perjalanan kehidupan ini. Kami
juga tetap menyerahkan untuk setiap umat Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi saat ini. Tatkala mengangkat hati kepada Tuhan sebagai kepala rumah tangga, diberkati oleh Tuhan sehingga boleh tetap menjadi imam dalam rumah tangga, membawa setiap anggota keluarga untuk dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Apa yang menjadi kerinduan daripada setiap kepala rumah tangga ini diberkati oleh Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu bagi mereka. Bahkan berkati setiap ibu-ibu rumah tangga sebagai pendamping bagi suami. Engkau berikan roh kasih kesabaran sehingga boleh melakukan tugas mereka dengan penuh sukacita. Bahkan Tuhan tetap memberkati anak-anak yang Tuhan percayakan dalam pangkuan mereka. Anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam kedewasaan iman kepada Yesus Kristus. Bahkan secara jasmani mereka tetap sehat. Tuhan tetap memberkati pertumbuhan perkembangan mereka ya Bapa, sehingga apa yang mereka lakukan dan dapatkan dalam kehidupan ini boleh dikembalikan sebagai syukur kehadirat Allah semata. Menyerahkan pula pendidikan mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari tingkat PAUD hingga ke perguruan tinggi. Tuhan tetap memberkati segala sesuatu yang telah dipercayakan. Kalau tahun ini di dalam setiap ujian mereka mengerjakan tugas di rumah masing-masing. Tuhan tolong kekuatan, kesehatan, bahkan ingatan yang tajam Tuhan percayakan boleh mengerjakan setiap tugas dengan baik. Dengan kekuatan daripada Tuhan boleh menjawab setiap soal-soal yang dipercayakan dengan baik, sehingga pada akhirnya boleh dikembalikan ke lembaga pendidikan untuk memperoleh nilai di dalam menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang umat butuhkan di dalam proses kehidupan saat ini, dalam kondisi yang mencekam ini, Tuhan, Engkau tetap cukupkan umat-Mu. Engkau tetap memperlengkapi dengan kekuatan kesehatan yang ekstra daripada-Mu semata, sehingga dengan kekuatan ini boleh dipakai untuk memuji mengagungkan nama Tuhan secara pribadi bahkan di dalam rumah tangga. Terima kasih ya Bapa. Apa yang menjadi beban permulaan daripada setiap rumah tangga Kristen ini, kiranya Tuhan Engkau menjawab itu. Engkau mendengar, karena mereka adalah milik Tuhan, dan sesungguhnya mereka tetap berseru berharap kepada Yesus Kristus yang menjamin kehidupan ini. Dan lebih daripada itu, mereka tidak meninggalkan Tuhan dalam kondisi sukar sekalipun. Tuhan tetap menjadi penopang dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga Kristen, Tuhan dengan kasih-Mu memampukan setiap anggota keluarga untuk saling memahami, untuk saling mengampuni, untuk saling memperhatikan dan mendoakan antara satu dengan yang lain, sehingga setiap masalah yang diizinkan bagi mereka boleh semakin membawa mereka kokoh di dalam kehidupan rumah tangga Kristen. Tidak ada satu rumah tangga pun yang akan hancur dengan kondisi yang ada ini, tetapi semakin kokoh di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapak juga tetap menyerahkan untuk setiap umat Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh, yang ada di rumah mereka masing-masing, bahkan yang ada di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberkati mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, bahwa biru kesembuhan di dalam Yesus Kristus tidak pernah dibatasi oleh apapun. Itu akan terjadi tatkala iman percaya kami diarahkan kepada-Mu semata. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan pasti terjadi buat setiap umat-Mu. Bapa, saat ini pula tetap menyerahkan untuk setiap pertumbuhan perkembangan daripada gereja Tuhan, setiap organisasi yang ada dalam gereja Tuhan. Gereja Maranatha Kambaniru diberkati oleh Tuhan. Organisasi sekolah minggu,
remaja pemuda, kaum perempuan, kaum pria yang saat ini belum berjalan dengan baik karena kondisi yang Tuhan izinkan. Tuhan, mampukan kami untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan. Setiap rumah tangga saat ini tatkala mengangkat hati kepada Tuhan, sesungguhnya ibadah terus berlangsung di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan pula untuk setiap penginjilan yang terjadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mungkin saat ini belum berlangsung karena kondisi ini pula. Tuhan, kami sungguh percaya jiwa-jiwa yang belum mendengarkan tentang kebenaran-Mu, saat yang tepat Tuhan akan memakai umat-Mu dengan luar biasa memberitakan kebenaran bahwa Yesus Kristus yang bangkit hari ini adalah pemberi keselamatan. Mereka boleh menyembah Engkau dan datang mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan ke dalam pimpinan kasih Kristus. Kiranya Tuhan tetap memberkati. Bapak Gembala Sidang diberkati oleh Tuhan, baik secara pribadi bahkan keluarga, sehingga semuanya boleh ada di dalam perlindungan penyertaan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Menyerahkan pula setiap badan pengurus jemaat diberkati oleh Tuhan. Tatkala ada di dalam setiap ibadah rumah tangga hari ini, Tuhan memberkati mereka. Tuhan melimpahkan kasih sukacita di dalam kehidupan mereka untuk tetap melaksanakan tugas yang telah dipercayakan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mengangkat hati ada dalam ibadah perayaan kebangkitan-Mu, sesungguhnya sukacita yang luar biasa Tuhan boleh percayakan. Jiwa kami, hati kami boleh terangkat untuk bersyukur kepada-Mu semata. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan Gereja Kemah Injil Indonesia dari pusat, wilayah, gereja-gereja lokal diberkati oleh Tuhan. Daerah Sumba ini diberkati oleh Tuhan, sehingga semuanya tetap bergandengan tangan untuk ada di dalam hadirat Tuhan, menyembah Engkau sebagai kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, tetap menyerahkan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan tetap memberkati mereka sehingga dengan hikmat, kebijaksanaan dan takut akan Tuhan, mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dan kembali hanya kemuliaan bagi nama-Mu semata yang diperoleh dari negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Mbak tetap menyerahkan tim medis yang ada dalam negara kami. Tuhan, kiranya Engkau menjaga pelihara mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan saat ini, mereka ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Mereka boleh melayani dengan kasih. Tuhan jaga mereka dengan luar biasa, sehingga syukur kembali dinaikkan ke hadirat Tuhan. Bahkan kami tetap menyerahkan untuk setiap pribadi yang mungkin saat ini telah terkena virus COVID-19 ini. Tuhan, teguhkan iman percaya mereka. Engkau tetap menuntun mereka sehingga mengangkat hati kepada Tuhan. Bila Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam hidup mereka, ada maksud Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Dan tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Tatkala Tuhan menjawab, bilur kesembuhan pasti terjadi bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu Engkau ampuni setiap kesalahan kami. Dan mampukan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sehingga setiap kerinduan hati yang kami naikkan kepada-Mu saat ini, boleh kami terima jawaban dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Kristus penyempurna doa kami, hamba naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini dalam anugerah kemenangan Yesus Kristus. Kita akan mendoakan bangsa kita dalam kondisi yang terjadi saat ini. Kita naikkan pujian bagi Allah kita. Syukur untuk setiap rencana Tuhan yang mulia. Dengan bersungguh hati di hadapan Tuhan saat ini, kita memohonkan seluruh kegunaan daripada bangsa ini. Kita tahu kuasa kemenangan hanya ada di dalam Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menegakkan kerajaanmu. Ku ucapkan atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam kemuliaan negeri kami. Hanya namu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu bagi rakyat Indonesia akan dipulihkan dari seluruh problema. Ini doa kami Tuhan. Kami melihat Indonesia pulihkan semua problema hingga jalan kebenaranmu. Percaya kemuliaanmu. Ku ucapkan berkat atas
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kepercayaan kami boleh ada di dalam ibadah perayaan kebangkitan Yesus Kristus, memberikan kemenangan bagi kami, memberikan kehidupan bagi kami. Kami akan kembali dalam tugas dan aktivitas kami masing-masing dan menyatakan apa yang telah kami peroleh saat ini di dalam kehidupan kami. Untuk itu, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, berkat daripada Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini hingga Kristus kembali menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, perayaan Paskah kemenangan Yesus Kristus. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus dan kita akan kembali dengan penuh sukacita. Selamat Hari Raya Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom, saya Pendeta Alexander Lutu, Gembala Sidang Gereja Kema Injil Indonesia Jemaat Maranatha Kampaniru, Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, mengucapkan selamat merayakan Hari Kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung, dan juga Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau perayaan Paskah pada tahun ini, tahun 2020, bagi seluruh warga Gereja Kema Injil Indonesia Jemaat Maranatha Kampaniru, atau bagi kita semua saudara-saudara seiman yang berada di mana saja. Tentunya memaknai perenungan dalam perayaan ini diingatkan kembali dalam terang tema, yaitu Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup, yang diangkat dari kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 17 sampai dengan ayat 18. Tuhan Yesus Kristus menjadi awal dan akhir dari kehidupan kita. Untuk itu, saudara-saudari sekalian, selama kita ada di dalam dunia ini, wajib kita menyatakan kesetiaan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui perayaan ini, kita akan terus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Yesus, memberi hidup dan pengharapan. Untuk itu, marilah kita menjadi gereja-gereja yang hidup, yang menghargai pengorbanan Kristus, dan menjadi gereja yang hidup, yang menghasilkan buah-buah. Sekali lagi, selamat berefleksi dalam renungan Jumat Agung dan di dalam perayaan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, saya Vikaris Vinceta Mapesi, Wakil Gembala Sidang Gereja Kema Injil Indonesia Jemaat Maranatha Kampaniru, Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, mengucapkan
selamat merayakan hari kematian Tuhan Yesus dalam hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus untuk tahun 2020 bagi seluruh warga Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Maranatha Kembaniru dan juga semua saudara-saudari seiman dimanapun Anda berada. Memaknai perenungan dalam perayaan dari pengorbanan Yesus Kristus saat ini, kita diingatkan kembali bagaimana Allah berinisiatif untuk mengikat atau menjalin kembali hubungan kasih-Nya dengan umat manusia yang tidak bisa dipisahkan atau dihancurkan oleh apapun. Dalam perayaan ini merupakan hari kemenangan bagi kita. Dalam terang tema yaitu Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Tuhan Yesus Kristus menjadi awal dan akhir dari kehidupan kita. Untuk itu, selama kita ada dalam dunia ini, kita wajib menyatakan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus. Melalui perayaan ini pula, kita akan terus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Yesus Kristus sebagai pemberi hidup dan pengharapan. Marilah menjadi gereja-gereja yang hidup, yang menghargai pengorbanan Kristus, dan menjadi gereja yang menghasilkan buah-buah roh, karena sudah dimerdekakan oleh kebangkitannya. Sekali lagi, selamat berefleksi dalam perenungan Jumat Agung dan Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.